Yap. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Yang bisa buka kamera yuk. Biar saya nggak ngobrol sendirian. Nah, oke. Terima kasih. Wah, Pak Emin lagi ya. Kemarin ikutan ya. Terima kasih Pak Emin. Ada lagi? Siapa lagi yang buka kamera? Yuk kita bareng-bareng. Oke, Asihudin ternyata yang cowok-cowok ya. Terima kasih ya. Mari kita buka dulu dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa agar segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan keberkahan hari ini. Berdoa dimulai. Bismillah. Dan sinaromtalaihim. Godul maghdubi alaihim waladhdallin. Oke, ya. Nah, sebelum saya masuk, kita berkenalan dulu yuk. Nah, Pak Emin, eh kita berkenalan lagi ya. Pak Emin, apa sih yang memotivasi? Ini berarti webinar yang keberapa nih, Pak Emin? Yang kedua, Dok. Oh, yang kedua. Oke, apa sih motivasinya yang membuat Pak Emin ini mau ikutan? Kebetulan saya overweight ya, Oke, oke, oke. terus 102 Oh, kilo 102 kilo. Oke, ya. dan kesehatan sudah mulai banyak terganggu. Oke. Dan saya tertarik program ini eh, ada sisi spiritual ya, dan Hmm. menggunakan apa namanya kurma retob ya, yang mana kita tahu bahwa kurma itu salah satu makanan yang disebutkan di Al-Quran dan banyak hadis. Bahkan apa namanya istri Nabi pun apa namanya Aisyah. menggunakan kurma untuk membaguskan badannya Betul. selama 1 minggu atau berapa itu dok. Dan intinya ingin ingin sehat ya utamanya ya, ingin lebih sehat ya, Ingin lebih lebih sehat. Terima sehat kasih, Pak dan Emin. syukur-syukur eh, berat badan bisa ideal seperti dulu kala. Siap. Udah praktek belum dari yang kemarin? Nah, alhamdulillah sudah. Ini hari ke-6. Oke, nah sekarang sambil cerita. Gimana Pak? Apa Ya, yang dirasakan sekarang hari ke-6? ya. Saya nggak ngomong ke dokter. Ke dokter kan salah satu syarat untuk mengikuti program ini adalah uh, yang tidak apa namanya mempunyai gangguan masalah cairan. Kebetulan saya ada gangguan apa namanya aritmia jantung ya. Oke. Yang Mm-mm. cairannya dibatasi sama dokter 1,8 liter. Oke. Dan sebelum saya ikut program ini ya, Mm-mm. kalau banyak minum ya karena cuaca panas, itu napas sudah mulai berat. Hmm. Tapi program ini kan saya kayaknya 1,8 liter itu kurang gitu. Iya, iya, iya. Benar-benar. Karena kan satu cuacanya panas, kedua ya untuk menghilangkan lapar ya karena cuman bisa minum air putih ya terpaksa minum walaupun seteguk dua teguk. Dan Oke. kalau saya jumlahkan ya lebih dari 2 liter gitu kan. Terus gimana? Alhamdulillah nggak ada keluhan sesak gitu ketika Oh iya, cairannya iya, itu iya. lebih. Padahal biasanya sesek ya Pak ya? Biasanya ya makin banyak cairan yang masuk makin berat gitu. Oke, good, good. Mungkin fokus buat Pak Emin, itu yang pertama harus ganti garam ya. Makan garam nggak selama sekarang-sekarang? Nah, ya itu ya saya makanya saya ikut ini saya mau menanyakan kemarin tuh saya belum jelas yang nasi dan lauk itu lauknya itu boleh diolah tidak gitu gitu. Boleh, boleh diolah, nggak apa-apa. Artinya ya masih pakai garam masih kadang Nah, harus mungkin lebih banyak khusus beli. buat yang aritmia, biar cairan, garamnya mungkin harus diganti ya. Oh iya. Pak Emin Garam area mana? saya Bekasi Nah, kota. Bekasi ada. Itu yang saya share di grup Nutrisalin. Itu Oh, kandungan natriumnya rendah, jadi aman banget buat yang jantung dan penyakit ginjal. Nutrisalin. Betul. Jadi garam Himalaya itu bohong. Ya, nggak apa-apa ya, kita sambil jalan ya. Ya. Nanti kita bakal ganti, nanti saya bakal share ya, nanti pas di sana ya. Oke, thank you banget Pak Emin atas antusiasnya udah hari ke-6. Thank you banget, saya jadi Ya, semakin lebih semangat ringan ini. lah. Badan lebih ringan. Siap, Aktivitas lebih ringan. kayak Ya. gitu. Oke, thank you banget. Oke, ada lagi yang aktif di sini, Bu Sri Aningsi, Banyuwangi. Pak kabar Ibu? Dibuka suaranya. Alhamdulillah baik. Iya, Ibu ini pertama kali atau sudah pernah sebelumnya?
baru kali ini. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kita kita Iya. ini ya, kita ikut bareng-bareng ya. Boleh saya tahu Iya. Bu, apa yang membuat Ibu tertarik ikut program ini? Ya, karena satu rumah itu orangnya gendut-gendut semua. Oke, pas Overweight. banget. Oke, nanti saya akan bahas ya. Karena pertanyaannya adalah, apakah Iya. kegemukan itu diturunkan? Jawabannya adalah tidak. Assalamualaikum. Iya, tidak. Gemuknya tidak, Bu. Tapi tendensi atau kecenderungannya diturunkan. Iya. Siap. Contoh. Nanti saya bakal cerita ya. Terima kasih Bu Ya. Sri dari Banyuwangi Ya. ini. Thank you banget atas Ya. waktunya dan atas responnya. Thank you. Ya, sekarang kita Sama-sama. mulai ya. Materi kita nggak begitu lama. 30 menit kita selesai. Glowing Detox fase 1. Nah, ini dia ya. Yang baru mungkin. Dan kita ini selalu update baru ya. Jadi kita ini adalah slide yang baru juga. Oke, slide yang baru lebih segar ya. Di batch yang ketiga ini mungkin bakal ada beberapa update dari saya juga. Batch satu sama batch kedua udah berbeda ya Bu Yuli ya. Bener nggak? Iya, udah beda. Batch ketiga ini sudah berbeda, sudah fresh sekarang. Ya, nanti mudah-mudahan dalam 2 minggu e-booknya selesai. Ini Detox Glowing. Ya, makin lama akan makin fresh. Lihatnya juga udah beda ya, Detox Glowing. Seger ngelihatnya ya. Jadi glowing itu bukan hanya untuk kaum hawa, kaum laki-laki juga sama ya. Oke, kita jalan ya. Transformasi tubuh, kulit glowing, dan berat badan ideal. Ini ya. Tiga ini kenapa saya ambil transformasi tubuh. Pada beberapa orang itu ada banyak seperti Pak Emin itu. Dok, saya yang punya gagal ginjal, oh sorry, yang punya penyakit jantung sekarang kok udah lebih baik, betul. Ada juga yang dia punya asma lebih baik, ada. Karena itu kenapa transformasi tubuh. Kemarin ada juga testimoni nanti saya bakal screenshot juga. Dok, saya apa namanya biasanya harus pakai deodoran suka bau, ternyata enggak. Transformasi tubuh. Kedua, kulit glowing. Karena udah otomatis pakai kurma itu salah satu antioksidan yang terbaik untuk kulit kita. Terakhir adalah berat badan ideal. Berat badan ideal itu sederhana. Konsep langsing itu tubuh kita sehat pasti langsing. Ya, inilah konsep dari detox glowing itu sendiri. Saya sudah mencoba berbagai macam pola diet, jujur, detox glowing ini yang menurut saya, bagi saya paling nyaman. Kenapa? Hasilnya cepat, saya 7 hari itu udah langsung dapat, nanti saya buktiin di testimoni. Kemudian juga ringan. Terus yang ketiga, memang kalau teman-teman ada niatan untuk sunahnya, kena juga, dapat juga sunahnya. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah, jadi dapat semuanya ya. Oke, detox glowing, kita adalah apa yang kita makan, kulit kita adalah cerminan dari perut kita. Sekarang lagi ribut banget, banyak masalah tentang skincare sana, skincare sini, padahal tahukah Anda bahwa sebenarnya paling utama yang mempengaruhi kulit kita itu adalah dari perut. Kalau perut kita benar, insya Allah bakal bagus kulit kita itu udah otomatis. Tapi kalau perut kita bermasalah, kulit kita pasti bermasalah. Sering eksim, sering merah, sering jerawatan, macam-macam semuanya. Contoh, saya sendiri tuh punya jerawat di punggung, terutama pada laki-laki ya. Ngegunain program Detox Glowing ini, percaya atau tidak, ternyata jerawat yang di punggung saya pelan-pelan mulai hilang, nggak muncul. Komedonya juga udah mulai nggak muncul. Tadi udah dijelasin ya. Ini adalah interaksi program. Kita ada beberapa fase ya. Total. Programnya ada grup ya, interaksi, edukasi harian, dan evaluasi mingguan. Seperti batch satu, batch 2 itu nanti kita evaluasinya mungkin kemarin masih belum seminggu. Kita nanti di hari Jumat itu kita evaluasi batch satu, batch 2. Ya, untuk mengetahui siapa yang nanti bakal siap masuk ke fase yang kedua. Nah, ini berapa testimoni. Ini yang saya ambil dari grup. Percaya nggak sih bahwa saya apa biasanya pakai deodoran biar nggak BB, ini nggak perlu pakai seharian nggak bau badan. Apa sengaruh itu? Yes, terutama dari mentimun sendiri itu udah ngefek, apalagi dengan kurma. Mentimun dan kurma itu menyeimbangkan. Jadi kondisi apa namanya bau badan kita itu terjadi karena kondisi kita terlalu asam. Kondisi kita itu terlalu lembab, lembab panas karena itu muncul. Kemudian lihat itu foto saya before after, saya nggak ada tanggalnya, itu terjadi dalam waktu 2 minggu saja loh. Ya kan, kalau udah bener bahkan ini saya baru 2 hari ya. Kemarin saya agak berantakan makannya. Terus saya coba lagi detox glowing 2 hari 3 hari, udah nggak udah kempes lagi. Cepet banget. Jadi pakai diet ini tuh nggak nunggu sebulan ya. Seminggu 2 minggu tuh udah langsung kelihatan. Yang bener lagi caranya ya, yang nggak cheating. Nah, tadi udah disebutkan fase satu di 7 hari ini kita fase persiapan. Problem utama orang itu sakit cuma satu, gula.
kedua adalah garam, ketiga adalah tepung. Tiga itu penyebab masalah utama. Apalagi kalau kita udah usia di atas 40, bermasalah pada kesehatan. Cukup hindari tiga ini. Pasti kita sehat. Nah, fase satu kita fastingnya masih level 1 ya. Selama di 7 hari ini, intermittent fasting. Kita makan nanti di 2 jam waktunya. Nanti bakal jelaskan juga. Fase kedua, mulai masuk pada fase energize. Mulai ada latihan HIIT. HIIT itu high interval training. Jadi harus olahraga, nggak bisa nggak. Harus tiap hari. Ya kan? Fastingnya udah mulai level 2, itu kita udah mulai water fasting. Di fase kedua pun saya sudah mulai kasih detox yang intermediate. Kita akan menggunakan nanti charcoal bentonite eh, yang berfungsi untuk ngebersihin usus. Fase yang ketiga akan ada mulai fase maximizer, ada sampai detox advance sama fastingnya level 3. Level 3 itu berarti saya sudah mulai masuk kepada puasa nggak makan nggak minum selama 3 hari nanti ya. Itu harus saya pandu, nggak bisa nggak. Itu fase ketiga. Kalau teman-teman mau melanjutkan. Kalau sudah masuk di fase itu, percaya, tubuh teman-teman itu benar-benar bakal berbeda banget. Dan harus dibimbing ya, nggak bisa nggak. Karena kalau udah fase ketiga itu, saya sudah menggunakan fase koneksi energi. Jadi kadang-kadang kalau cuma sendiri itu nggak bisa. Jadi itu harus ada koneksi agar saya bantu, biar teman-teman itu terbantu. Tidak lepas. Jadi kuat. Nah, saya belajar dari mana? Ini adalah Mind Valley Beyond Fasting. Ini adalah salah satu coach terbaik di dunia, bukan Indonesia tapi di dunia, di Mind Valley yang fokus bahas tentang puasa Beyond Fasting. Dan ini materinya keren banget dan saya ramu menjadi sesuatu hal yang lebih sederhana dalam detox glowing ini. Kedua, buku yang menjadi rujukan utama dalam konsep panas dingin Latayas ya. Nanti di ebook saya bakal saya buka banget kenapa sih panas dingin itu luar biasa. Ya, di webinar ini mungkin saya masih belum bahas banyak karena agar tidak membingungkan dan memusingkan. Mungkin nanti materi saya di grup akan tambahan tentang konsep panas dingin ini. Seperti itu. Oke, kemudian ketiga bukunya ini salah satu guru saya dari Kanada. Saya belajar di Quantum Anti-Aging, Dr. Parvin Zarin. Ini International Quantum Anti-Aging Medicine. Saya sekolah di situ. Eh, tahun ini tahun ini lulus dari beliau. Ini ngajarin tentang banyak konsep puasa dan konsep anti-aging. Nah, kenapa harus puasa? Nah, nanti apalagi pas puasa Ramadan ya, sudah mulai ada suasananya dan habit yang sudah terbiasa. Karena saat puasa ini terjadi autofagi, di mana terjadi perbaikan sel terbaik. Dok, autofagi itu apa sih? Lebih sederhananya, autofagi itu adalah di mana sel kita itu memakan dirinya sendiri untuk proses detox. Jadi dipilih sel mana yang jelek, sel mana yang bagus. Ya, seperti itu dihancurkan yang jelek. Saat puasa saat terbaik dalam integrasi mind, body, and soul. Kalau tanya ke saya, terapi terbaik untuk kondisi apapun, baik masalah mental, baik masalah spiritual, baik masalah fisik, itu adalah puasa. Ya, puasa di sini bukan puasa ritual agama ya, tapi puasa tidak makanan sesuatu, terutama kalori. Apalagi jika dikaitkan dengan spiritual, itu lebih baik lagi. Kalau teman-teman sudah pernah puasa sampai 3 hari, itu spiritualnya luar biasa ya. Banyak hal yang terjadi luar biasa pada diri teman-teman semuanya. Mulai bisa melihat banyak hal, merasakan banyak hal. Itu saya sudah melalui 3 fase tersebut. Dan itu hasilnya luar biasa banget ke tubuh kita. Apa yang terjadi saat puasa kita 16 jam? Pertama, secara insulin itu stabil. Jadi, teman-teman yang punya riwayat genetik diabetes, ini bagus banget. Kedua, give you more energy. Jadi energi kita itu akan semakin lama semakin besar, semakin banyak dan semakin menyenangkan. Kenapa? Karena dengan puasa ini itu bisa merombak energi kembali dari tubuh kita. Ketiga adalah level triglycerid dan menghambat Alzheimer. Ya kan? Sehingga kita akan mengurangi untuk sakit. Keempat, bisa mengurangi kita dari craving. Craving itu apa ya? Kepengen makan, kepengen ngemil. Kelima, meningkatkan growth hormon kita sehingga bagus banget untuk fase pertumbuhan, bagus banget untuk fase perbaikan sel, bagus banget untuk orang-orang yang sedang mengalami penyakit kronis, itu bagus banget. Enam,
mengurangi penyakit kronis, obesitas. 7, dapat mengurangi juga radikal bebas dalam tubuh kita. Yang kedelapan, membuat otak kita itu lebih pintar dan lebih cermat. Ya, jadi puasa segini luar biasa saat kita melakukan puasa 16 jam. Nah, bagaimana kalau kita melakukan fase sampai yang fase paling akhir? Ya kan, tadi kita sampai 18 jam, itu mulai terjadi namanya fat burning begin. Berarti mulai dibakar lemaknya. Stage kedua, mulai terjadi peningkatan glukagon. Karena itu, mulai fase 18 jam, itu tubuh kita itu nggak lemes, malah mulai berenergi. Karena energi dari glukosa itu udah mulai dibangun. Ketosis begins pada beberapa orang kadang agak kayak pahang, kayak asam. Stage ketiga itu mulai terjadi namanya brain cleaning. Maka orang-orang yang sudah mulai puasa lebih dari 48 jam, 24 sampai 48 jam, itu otaknya lebih tenang, lebih kalem. Stage keempat, 48 sampai 54 jam. Jadi kalau teman-teman di sini punya anak ADHD ada, nah kalau bisa diatur puasa itu salah satu treatment terbaik. Kenapa? Karena dia bisa melakukan namanya brain cleaning. Jadi case pada anak-anak yang ADHD ataupun pada orang-orang dengan demensia itu butuh cleansing otaknya. Butuh cleansing dari neurotransmitter atau yang mengakibatkan otaknya meloncat-loncat menstimulasi. Puasa salah satu yang terbaik. Stage keempat, 48 sampai 54 jam, mulai turun inflamasi. Stage kelima, terjadi insulin sensitizing. Stage ke-6, ini mulai terjadi pembentukan stem cell. Nah, lebih dari 72 jam saya belum pernah nyobain. Tapi ketika habis beres 72 jam, jujur, tubuh teman-teman luar biasa. Ya, luar biasa. Enak banget badannya. Nah, kok bisa glowing? Kulit kita adalah cermin apa yang ada dalam proses perut kita. Jika perut sehat, maka nutrisi akan membentuk sel kulit yang sempurna dan terjadi perbaikan sel yang efektif. Bukan hanya fokus skincare saja, tapi pola hidup yang tepat mempengaruhi kesehatan kulit kita. Nah, konsep panas dingin bahwa jika ingin makan sehat, minum, makanlah pola yang seimbang, mengkombinasikan pola makanan panas dan dingin. Sehat sama dengan mengkombinasikan satu jenis makanan panas plus satu jenis dingin. Sakit saat berlebihan. Hampir semua makanan olahan yang kita makan di luar, kalau kita jajan nggak masak, semuanya adalah makanan tipe panas. Catat. Itulah kenapa yang mengakibatkan kenapa jajanan anak-anak sekarang itu semuanya tipikal panas. Kenapa anak-anak kok jadi susah tidur, anak-anaknya aktif sekali, karena itu dia. Karena hampir semua jajanan itu makanan tipe yang panas. Nah, dok, pola panas dingin ini apa sih? Tolong dicatat. Ini bukan kita makan semua, tapi pilih salah satu ya. Nah, yang kita praktekkan itu adalah satu, kurma rutop plus timun, kurma rutop plus mangga. Nah, dalam nanti pola protokol kita mengkombinasikan ya kedua jenis ini. Ya, tolong dicatat, tolong difoto. Karena ini yang menjadi patokan kita. Ketiga, saya nanti foto di grup. Saya baru nyobain tadi daging ya. Saya nggak pakai sapi yang ayam plus roti gandum. Ternyata enak banget. Saya pakai yang makanan Arab ya. Rotinya roti gandum yang Arab. Ya, itu adem banget ke perut. Nggak nyebabin begah, nggak nyebabin ini. Kemudian nasi plus ikan segar, kemudian daging plus sayur. Kalau bisa, ternyata kalau ikan kayak peda, kayak apa tuh enggak. Baiknya ikan segar. Karena ikan yang seperti itu asin banget karena terjadi proses pengasinan dan kondisinya juga bukan tipikal dingin di sana. Kemudian terakhir daging dan sayur. Nah ini dia ya. Ini adalah contoh 6 pola makan dalam panas dingin. Sebenarnya total ada 10 sampai 15. Cuman agar mudah, saya kasihnya yang simple ini aja. Nah, tadi dibilang sama Pak Emin adalah bahwa betul ini adalah dari riwayat Rasulullah pernah makan semangka dengan kurma. Ini adalah untuk membersihkan. Dan ternyata Rasulullah itu sangat menyukai buah semangka karena ini dapat menjauhkan dari penyakit lainnya. Teman-teman yang punya penyakit lambung, percaya saya, makan semangka ini luar biasa. Dia itu adalah makanan detoksifikasi yang sederhana, yang murah meriah, tapi punya efek yang luar biasa. Dan lebih cocoknya dikonsumsi sebelum makan ya. Seringnya kita kan
Kalau lagi pengajian, kalau lagi apa tuh setelah makan salah. Semangka itu sebelum makan ya. Itu lebih baik lagi. Nah, Dok, saya mau mulai. Bagaimana caranya? Nanti kita akan mulai melakukan proses evaluasi diri, basic atau advance-nya. Kemudian, kita harus mulai mempersiapkan bahan-bahan yang dipersiapkan. Kemudian, komitmen dan atensi. Dikasih waktu sekitar 2 hari ya, teman-teman bisa menyiapkan. Ya, atau nanti kalau misal mau, sekarang hari apa nih? Sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat kita mau mulai bareng-bareng tuh. Hari Jumat boleh ya untuk batch yang ketiga ini hari Jumat biar mempersiapkan. Jadi ketika menggunakan menggunakan program ini tuh benar-benar serius dan bagus hasilnya ya. Ya, saya bagus. Apa aja sih yang nggak boleh selama program ini seluruh yang bersifat tepung, gluten, makanan gorengan, semua produk susu. All gula pasir ganti sama stevia. Nah, kecuali nih catat kalau khusus yang buat lagi naikin berat badan kayak saya pun naikin berat badan, saya pakainya susu isolate whey ya. Tapi bukan susu kayak yang di Indomaret gitu enggak. Kan itu kebanyakan krimnya ya. Susu isolate whey tapi harus gabung sama kurma. Hasilnya beda. Ataupun kalau teman-teman mau pakai kayak susu kurma itu masih oke. Masih bagus. Susu sapi kurma. Ya, yang nggak boleh ini susu produk tepatnya adalah produk yang banyak krim. Ya, creamy, creamy milk itu baiknya enggak, karena itu tepung sama ininya banyak banget gulanya juga. Oh, gula pasir ganti sama stevia ya. Jangan terlalu banyak begadang, stres berlebihan, stres berat, aktivitas berlebihan. Nah, ini kita asesmen. Biasanya kalau misalkan dok, kok saya susah banget tahan lapar, mungkin kita bisa tambahkan jamnya jadi 3 kali. Kita kan makan cuma 2 kali ya. Sama dengan punya penyakit yang yang berat saat diet. Tapi sebenarnya kalau benar-benar mau bareng-bareng, ini hasilnya bagus banget kok. Sakit mah juga banyak yang sembuh. Kemudian apakah ada penyakit berat yang menyertai? Tadi ya, Pak Emin nanti baru bercerita. Memang ini yang mengharuskan obat minum secara teratur nggak apa-apa. Nanti bisa tanya juga di grup, nanti saya atur ya. Contoh, kalau punya penyakit jantung dan ginjal, yang paling penting garamnya ya. Garamnya harus benar-benar diteliti lagi dan dicari mana yang benar-benar cocok. Nanti saya pun bakal share nama garamnya namanya Nutrisalin. Nah, ini harus dicatat banget karena inilah protokol 1 sampai 7 hari kita. Ini bisa sahur ataupun pagi, bisa jam 9 sampai jam 11 ya. Mau jam 9 atau jam 11 boleh. Saya sendiri jam 11. Air putih satu setengah liter, air kelapa 1 buah. Nah, ini makanya program ini butuh banyak air soalnya. Kenapa butuh banyak air? Proses detoksifikasi untuk ngebuang. 3 sampai 5 kurma rutop plus semangka. Semangka pun itu berairnya banget ya. Jika benar-benar berat artinya boleh makan after makan kurma sama semangka, setengah porsi makanan nasi, 1 jenis daging dan 1 jenis sayuran ya. Tinggal tergantung ya. Kalau misalkan mau pakai nasi berarti nasi plus ikan. Kalau misalkan makan daging berarti sama sayuran. Kemudian jam makan yang kedua adalah pukul 17 ataupun paling maksimal pukul 19.00. Air putih air kelapa sama 3 sampai 5 kurma rutop jeda sholat. Makan besarnya bisa roti daging, nasi ikan segar ataupun daging dan sayur. Tolong dicatat, inilah protokolnya. Menurut saya ini protokolnya sudah sederhana ya. Saya sudah sederhanakan, saya sudah kombinasikan, dan ini kalau teman-teman kerjakan, percaya saya, itu banyak. Saya masih belum screenshot yang di grup. Kemarin ada yang turun 4 kilo atau 2 kilo ya. Berapa kilo ya Bu Yulia? Aku lupa. Ada yang turun 4 kilo semalam Ah, laporan. iya ya, 4 kilo ya, 4 kilogram ya. Iya, Dalam 4. waktu berapa lama berarti itu? Kayaknya kurang dari semingguan lah, Dok. Semingguan ya, makanya juga kaget. Dan kalau turunnya 4 kilo pakai program ini percaya ini aman. 100% aman. Ya, karena ini protokolnya seimbang. Karena ini kita tidak menggunakan diet yang berbahaya. Dulu itu diet yang kencang itu apa sih? Diet yang tanpa garam itu bahaya. Diet keto bahaya juga. Kayak begitu. Tapi diet ini seimbang dan sangat aman. Paling safety. Nah, itu dia. Ya. Sebelum saya materi yang paling terakhir sana, itu dia materi tentang
protokol kita selama 7 hari. Saya ulangi lagi, teman-teman, tolong difoto materi yang sebelum terakhir. Nah, ini dia ya. Karena ini adalah protokol kita ya. Kalau ada yang nanya, "Dok, saya harus makan apa?" Tolong difoto. Tolong di screenshot. Silahkan. Saya kasih waktu. Karena ini adalah protokol 7 hari kita. Nah, khusus batch yang ketiga ini, insya Allah saya pun sudah buat ebook ya, yang bisa teman-teman nanti nikmati ya. Spesial. Pokoknya spesial yang sekarang ya. Mungkin di hari Jumat nanti saya akan bagikannya ya. Karena saya rapikan dulu. Oke, sip. Seperti itu aja. Silakan sebelum kita memulai, kalau ada pertanyaan boleh. Silakan teman-teman. Silakan pertanyaannya bisa Oke, Mbak hashtag. Indah, boleh silakan Mbak Indah. Iya, halo, selamat malam dokter. Halo, selamat malam Mbak Indah. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya dok. Jadi mau bertanya dok, tadi kan apa ada roti gandum ya dok ya. Betul. Sedangkan ada di pasaran tuh kayak di Indomart, Alfamart tuh dia roti gandumnya yang lebih banyak tepungnya gitu. Iya, Itu jangan. gimana dok? Jangan Oh, ke tempat roti kebab aja. Ke roti kebab. ah, Tempat yang Arabian dia jualnya itu. oke. Apakah bisa diganti dengan oat milk atau oat dengan Nggak oat bisa, atau gimana? Oh nggak nggak bisa. bisa, roti Kalau gandum ya. misalkan nggak dapet yang roti gandum itu sudah aja makannya daging sayur kalau nggak nasi ikan simple. Oke, oke, siap dokter. Ya, Hmm. terima kasih dok. Oke, terima kasih Mbak Indah. Oke, silakan Mbak Aurelia, silakan. Assalamualaikum dok, selamat Waalaikumsalam. malam. Ya dok, izin bertanya, kalau misalkan kita makan ikan, ayam, tapi masih dalam bentuk yang digoreng dan minyaknya itu yang Jangan, pada umumnya gitu dok, gitu boleh nggak? Tapi kita hanya mengurangi nasi gitu, jangan, itu masih boleh. jangan baiknya ya. Kalau mau bagus ikutin ini ya. Tapi Jadi terserah. ikannya diapain ya dok? Ikannya di sop aja, kayak begitu. Oh di sop aja. Di sop Tapi aja kalau atau digoreng atau hindari ya di dok. atau di semi goreng dikeringkan itu masih boleh. Kalau mau pakai goreng boleh, tapi minyaknya di di ini ya dipilih ya. Jangan pakai Oh gitu, minyak goreng yang biasa. Pakai yang oh coconut gitu. oil, yang buat minyak, yang buat Kelapa ya, Dok? betul minyak kelapa masih lebih oke. Dan gorengnya harus cepet ya, jangan terlalu lama. Oh nah, baik dok. Jazakumullah khairan dok. Sama-sama. Kalau saya sih lebih suka pepes. Kalau ikan tuh enak tuh pepes sebenarnya. Itu bagus banget untuk proses detoksifikasi. Pepes itu. Gitu. Silakan Pak Emin. Silakan. Yang sudah angkat tangan boleh. Oke, nanti kurma rutop yang bagaimana nanti dijelasin nanti khususnya mungkin sama Bu Yuli ya, detailnya ya. Fase-fase kurma dan macam-macamnya ya. Oke, Pak Emin boleh tadi mau bertanya? Oke, lanjut ya. Pak Nasir. Foto, Nasir ya. foto. Silakan Pak Nasir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nasir. Silakan. Ya, salam kenal Pak Dokter. Saya Nasir Koto dari Medan. Siap, gimana Pak Nasir? Oh iya Pak, ini coba bergabung karena masalah berat badan, juga klaim hipertensi, Hmm, dan juga kolesterol pas cukup berat. banget. Maka itulah alasan kenapa. Cuman tadi gini dok, tadi juga masalah nanya itu itu rutop yang seperti apa itu aja dok. Boleh, Terima nanti kasih. mungkin detailnya sama Bu Yuli, cuma saya jelaskan ya. Jadi secara umum, kurma itu ada 6 fase kalau dalam bukunya ya. Yang sederhananya ada kurma matang yang sering ada sekarang, dan ada kurma yang masih muda. Nah, kurma rutop itu adalah kurma yang masih muda. Walaupun sebenarnya ada 3 fase lagi ya Bu Yuli ya. Kayak begitu. Jadi kurma rooftop itu adalah nanti mungkin bakal Bu Yuli jelaskan setelah fase saya. Itu
bentuknya seperti apa, yang dia biasanya adalah warna agak coklat, yang dia itu yang kita itu ambil pada saat dia masih muda, dan dia harus simpan dalam kulkas, dalam freezer biasanya, biar lebih enak. Seperti itu. Kenapa harus kurma rooftop? Jadi kurma itu punya fasenya masing-masing. Kalau sudah sampai kurma ajwa, itu masuknya sudah panas. Tapi kurma rooftop fasenya dingin. Nanti detailnya ada gambarnya ya. Seperti itu, panas itu. Dan itu harus rooftop ya. Nggak bisa diganti sama ajwa. Karena beda, konsepnya beda. Kalau ajwa itu bisa kita pakai, kalau saya biasanya gabungin pakai konsepnya siapa dokter yang suka, Zaidul Akbar, itu kalau untuk meningkatkan hormonal dan enzim kita pakai kurma ajwa atau kurma yang lebih kering campur dengan tempe, itu bagus. Tapi saya tidak menggunakan metode itu di sini karena kita fase detoksifikasi. Tapi kalau detoksifikasi paling bagus adalah kurma rutop sama semangka, itu proses detox itu paling bagus. Kayak begitu dia. Di energize mungkin saya kurma yang kering bisa masuk. Itu dia. Oke, silakan. Pak Emin boleh kalau bertanya. Ya dok, kalau untuk apa yang nasi plus ikan itu bisa plus sayur nggak dok? Oh enggak, nasi plus ikan. Kalau mau pakai sayur boleh jeda dulu. Oh, Tapi jeda berapa menit? nanti teman-teman harus coba sendiri ya. Ini saya nyoba. Jadi ternyata memang formulasi yang itu tuh sudah bagus. Kalau nasi ikan plus sayur kembung, Pak. Percaya saya. Tapi Nah, kalau mau saya pakai tahu. sayur, saya biasanya ya fasenya ya, misalkan ya. Kurma, semangka, jeda. Satu panas dingin kan? Berapa menit dok? Saya 15 menit cukup. Saya biasanya aktivitas macam-macam semua. Habis itu nasi ikan, jeda. Yang terakhir boleh sayur. Kalau boleh tahu, kira-kira nasi ikannya nasi berapa gram, ikan Nah, berapa kalau gram? mau turun berat badan, nasi cuma maksimal 100 gram dalam sehari. Berarti cuma setengah porsi, Pak. Porsi. Itu Mm-mm. setengah porsi dalam sehari. Maksudnya itu kan jendela makannya 2 kali. 2 kali. Berarti per makannya cuma 50 gram, Pak. Ya, ya. Seperti itu. Karena kalau Tapi dalam ikannya penurunan berat boleh badan, besar dong. kenapa? Ikannya boleh Ya, boleh ikannya banyak boleh gitu. porsi besar. Jadi kalau mau turunin Protein berat gitu ya. badan itu proteinnya harus tinggi. Kalau plus protein yang tumbuhan, tempe tahu gitu dong. Enggak, enggak bisa. Nggak bisa. Cukup nasi plus ikan. Nasi plus ikan. Kalau mau nanti sama tempe bisa. Nanti afternya. Tempe Berapa menit? bias 15 sampai 15 menitan boleh. Misalkan kalau mau pakai tempe ngambilnya boleh. Tempe, kalau saya paling simpel yang paling gampang selalu saya sertakan mentimun. Berarti jendela makan yang 2 jam, jam 9 dan jam 11 itu bisa dikombinasikan berarti ya. Nasi Betul. ikan, kurma Iya, timun, dan sayur ataupun protein tempe tahu ya. gitu ya. Kalau mau naikin berat badan. Tapi kalau menurun berat badan cuma sekali doang. Jadi jendela makannya itu sebenarnya kita cuma dua waktu makan ya. Jam 9 atau jam 11 dan jam 5 atau jam 7. Jadi kalau misalnya mau jam 9 berarti jendela makannya jam 5 sore. Kalau makannya jam 11 berarti jendela makan terakhir jam 7 malam. Seperti itu. Berarti di luar jam jendela makan cuma air Mau putih saja ya. cuman air putih saja tanpa makan apapun. Kalau untuk air kelapanya dok, itu diminum kapan dok? Sebelum. Sebelum apa tuh? Kalau saya ternyata kan saya riset buat diri saya sendiri, saya setengah jam sebelum makan. Contoh, saya makan jam 11, berarti saya makan air kelapa itu jam setengah 11. Jam setengah 11 saya minum air kelapanya. Jadi nggak terlalu kembung, Pak. Tes-tes, Pak Emin. Freeze ya. Freeze kayaknya, Dok. Oke. Dok, tinggi 173 per 74 BB, berat badan idealnya berapa? Oke. Nanti biar teman-teman bisa pintar ya. Sekarang saya sharing tentang ChatGPT ya. Di sini ada yang tahu ChatGPT? Ah, AI dok. betul, kita nanti pakai AI. Nanti teman-teman tinggal dimasukin saja di sini.
Jangan lupa login. Oke. Bantu saya menghitung berat badan ideal saya. 173 cm tinggi dan berat 74 kg. Ini dia akan mencarikan. Nah, bisa menggunakan indeks massa tubuh ya, ataupun kita dengan menggunakan indeks modifikasi Broca kurangi 110 sebenarnya. Nah, ini kita lihat ya. Kita akan mulai menghitung. Ini namanya pakai ChatGPT ya. Berarti oke, 24,73 itu berarti masih masuknya normal. Ya, sebenarnya berada di berat badan normal. Kalau saya tanya. Jadi harusnya saya berapa kilogram? Kalau hitungan saya sih harusnya kurangi 3 kilo. Mm-mm. Kita lihat berat badan idealnya berapa. Nah, berarti normalnya 55,37, beda 2 kilo kan? 74. Oh iya. Antara 55 sampai Antara 70. 55 sampai 74,52. Ya, sebenarnya masih oke. Kurangi 2 kilo juga udah masuk taraf ideal kok. Kayak begitu. Nah, ini cukup lumayan ya. Boleh. Tolong dibuka suaranya boleh, Az-Zahra? Berarti dok, kalau misalkan tingginya 173, berat badan 66 itu masih normal ya dok? Masih normal, masih normal. Paling mudah itu sebenarnya cara mudah adalah modifikasi Broca. Caranya bagaimana? Eh, tinggi badan kita kurangi 110. Kalau 174 kurangi 110 berapa? 64 kan? Ya sekitar segitu kan. Sederhananya. Gitu. Itu namanya modifikasi Broca, tinggal kurangi 110 saja. Oke. Ya, yang tadi yang sedang pendampingan diet gizi nggak apa-apa. Az-Zahra Salsabila boleh? Iya, baik dok. Oke. Eh, Olistat. Olistat itu untuk ngeblok lemak bagus, boleh nggak apa-apa. Tonic itu apa ya? Tonic tuh kayak kalau kata dokter saya kemarin untuk Vitamin ya? vitaminnya dok. Oke. Iya, Sekarang dietnya ini targetnya berapa kilokalori? sekitar berapa ya? 1000. Saya lupa lagi dok. 1.200, 1.200 Seribu dua biasanya. ratusan, ya kurang lebih segitu. 1.200. Nggak apa-apa. Dilanjut saja, nggak usah di stop kok. Nggak masalah. Oke. Terus Pola untuk diet yang dikasih dokter gizinya pola diet apa? eh IF sih. Jadi pagi saya tetap makan jendela makan 16:8 Oke, dok. IF sama kok, nggak ada masalah. Mm-mm. Cuman Baik, yang saya pandunya adalah makan cuma 2 kali makan ya. Jadi kalau IF yang lain kan boleh makan ya. Kalau saya ya. enggak, hanya makan jam 11 atau jam 9 dan makan lagi jam 5 atau jam 7 malam. Itu saja toh. Obat boleh diminum, boleh. Tapi Olistat itu diminum kalau lagi makan yang minyak-minyak ya. Kalau lagi nggak makan nggak usah. Oke, baik dok. Mm-mm. Lalu dok saya mau tanya, untuk Orlistat sendiri itu kan saya minumnya di pagi hari dan malam hari pada saat Hmm. makan. Nah, itu ketika menggunakan program diet ini saya minumnya kapan ya, Dok? Sama aja, nggak ada masalah. Sebenarnya saya tanya, fungsi minum Oristat buat apa? Itu untuk buat penahan yang lemak itu ya, Dok? Ya, itu aja. Berarti kalau nggak makan lemak nggak perlu kan? Oke, Iya, itulah kadang-kadang banyak yang salahnya di situ. oke. Jadi Baik, Olistat dokter. itu kan fat blocker, jadi diminum kalau pas makan lemak aja. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Oke, kalau makanannya semuanya rebus-rebusan nggak perlu. Oke, seperti itu ada Dok, pertanyaan yang lagi. ketinggalan pertanyaan, itu Bandeng Presto gimana, Dok? Oh ya, setelah saya pelajari jangan berarti. Karena Bandeng Presto adalah ikan olahan, bukan ikan segar. Kayak begitu. Kenapa ikan olahan itu pasti tinggi dari natrium? Itu udah pasti. Karena dia kan butuh pengawet. Gitu. Dia Tekanan pasti tinggi tinggi kali ya, Dok. pengawet dan tunggu gak tinggi garam. Tekanannya juga tinggi ya, proteinnya hilang kali ya. Ya, proteinnya hilang. Dok, untuk jendela makan jam 9 pagi sampai jam 11. Oke, saya ulangi lagi. Jendela makan kita itu bukan jam 9 sampai jam 11, tapi milih ya. Jam 9 pagi atau jam 11.
Oke. Siang dok hanya makan kurma? Tidak, tidak ada makan siang. Yang makannya adalah hanya jam 9 atau jam 11. Milih. Oke, saya makannya jam 11 dok. Betul, berarti makannya. Kalau mau turun berat badan, cukup makan kurma sama semangka sehat. Tapi kalau misalkan dok masih lapar banget, boleh 15 menit atau 20 menit afternya makan-makan besar dengan pola kombinasi seimbang. Seperti itu. Jendela makannya bukan jam 11, jam 17, jam 19.00, bukan. Maunya milih jam berapa? Jam 17.00 atau jam 19.00. Makan cuma 2 kali sehari. Ya, begitu dia. Oke? Kalau batas konsumsi garam seberapa ya dok? Ya, sebenarnya ada banyak macam-macam. Kalau dari saya, sederhana. Garam hanya dimakan untuk masakan selesai. Sudah, itu pasti garam kita rendah. Dan tidak boleh makanan pengawet, nggak boleh makannya jajanan yang lain. Itu udah batas garam kita udah rendah kok. Seperti itu. Ya, begitu. Iya, Mbak Nana. Cobain ya pola yang bener ya. Karena itu posting di grup biar ketahuan. Dok, saya Kalau makan cek kayak gini dulu bener nggak dok? gak? Bener gak? Betul. Itulah fungsinya kita terus ngulang ya. Kalau level 1 nggak lulus, berarti level 1 terus ya. Salahnya di mana itu ya dok? Kalau Hah? boleh Salahnya cek. karena dia makan makan kurmanya di siang hari. Jadi bukan makannya tetap 3 kali. Dok, ada cemilan sehat? Jujur ya. Nggak ada namanya cemilan sehat. Kalau cemilan-cemilan, kalau ini. Kayak begitu. Apalagi di minimarket. Semua yang di minimarket itu jujur aja ya. Apa namanya? Ya itu semuanya pakai pengawet. Jangan. Iya, ngulang lagi Dewan, nggak apa-apa. Terus aja ngulang. Saya pun kalau pas lagi gagal kemana, aku ngulang lagi fasenya. Nggak apa-apa. Saya aja terus ngulang kok. Buah-buahnya lain? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Rujak, pisang, dan macam-macam. Oke, Fitbar, Soy Joy, bagus gak? Sebenarnya kalau di program ini baiknya nggak. Karena itu tetap sih, namanya pengawet, tetap namanya pengawet ya. Kayak begitu. Buah-buah lainnya, pisang, nanas, rujak, buah kapan dimakan? Enggak. Teman-teman itu banyak orang salah kaprah. Buah itu salah satu kalori tertinggi. Ya, nggak percaya kita cek ya. Pisang itu bisa setara dengan 100 gram pisang itu setara setara dua mangkok nasi. Hampir 350 kilokalori. Mangga, rujak, apalagi rujak itu mungkin setara 2 sampai 3 mangkok ya. Dok, kalau 7 tahun 11 bulan berat badan, apakah normal ya? Kita tinggal cek. Karena kalau pada saat untuk anak-anak itu penghitungannya beda. Dia menggunakan, kalau paling sederhana, teman-teman kalau udah sering di puskesmas itu ada namanya kartu menuju sehat. Nah, ikutin itu aja. Nanti dicek di kartu menuju sehatnya, masukin ke grafiknya masuk gak? Katanya, tolong bantu saya hitung untuk anak kecil. Karena untuk anak kecil rumusnya beda ya. Hmm. Nah, ini dia, betul dari WHO ya. Ini dia menggunakan kartu menuju sehat. Nah, oke, berat badan ideal 2 kali usia tahun plus 8. Oke, agak lebih ya. Jadi berat badan ideal untuk anak usia 8 tahun adalah 24 kilogram. Ya, jadi cukup overweight, harus turun agak di atas. Nah, teman-teman nanti pakai pakai ChatGPT ya. Kita bahas dulu yang lain ya. Kalau tadi kalau yang buat anak-anak kita pakainya ini tadi nggak pakai tinggi badan. Gitu. Oke, nanti di grup ya. Nanti biar kita fokus ke dietnya dulu ya. Jadi cara ngitungnya gimana dok? Ya oke, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin. Dikuadratin dalam meter. Nah, berapa? Contoh, berat badannya 53, berarti dibagi 1,5 dikali 1,5, berarti 2,25, berarti 53
Di 53 dibagi 2,25. Silakan dihitung ya. Gitu dia. Tinggi badan kuadrat dalam meter. Kalau tinggi badan 150 berarti 1,5 ya. Dikali 1,5. Oke? Sip, kita tutup dulu ya Bu Yuli ya. Makin ini. Nanti kita tanya di grup aja. Biar kita selesai. Yang terakhir ini adalah metode afirmasi ya. Oke. Design your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, Kedengeran ya Bu Yuli ya? like videonya ya guys. Terima Halo. kasih. Kedengeran ya? Dengeran. Do this 3 times a day for 33 days and see wonders happening in your life. Nikola Tesla once said, "If you only knew the magnificence of the 3, 6, and 9, then you would have a key to the universe." According to Nikola Tesla, the numbers 3, 6, and 9 are divine numbers. These numbers are divinely encoded in our number system, and they reflect the quality of the divine. What is the quality of the divine? Indestructible. It is said that a circle has 360 degrees. 3 plus 6 is 9. And no matter how many times you divide the circle, you always get the number of either 3 or 6 or 9. You need to combine these 3 numbers, 3, 6, 9, with Abraham's 17-second rule. According to Abraham, if you focus a thought as long as 17 seconds, that thought starts to attract other thoughts, other energy forms to make those thoughts bigger. And if you could hold it for 68 seconds, manifestation will begin. That is the power of 17 seconds. And interestingly, 7 minus 1 is 6. So you see, the divine is always speaking to us. It just depends on whether or not you want to listen to it. You have to practice this for 33 days. Every morning when you get up, you're going to write it 3 times. And when you're writing it, make sure that you focus on the feeling. It's very important. And when you're writing it, imagine yourself, visualize yourself being in your dream job, in your dream relationship, whatever you're manifesting. You have to get yourself in that place. 3 rounds of 17 seconds in the morning, and then get out and completely let go. Now, you're leveraging the secret code 3. You're using 3 to initiate the 17-second magic. During the day, preferably lunchtime, write it 6 times. When you're writing at that time, you're going to feel the energy will be different because you already initiated energy in the morning. It's very important to get in the feeling place, that positive being essence feeling place. After you're done, simply get out. And then before bed, this is going to be your last round of writing this statement. You're going to write it 9 times. Again, this time you want to get in the feeling place and then get out. Preferably, you do this right before bedtime. In that way, you can go into your dream state, go into your sleep state with a positive feeling that you have generated. So, in the morning, you initiate your manifestation with the secret code 3, and during the day, you amplify your manifestation by using 6. And before bed at night, you complete your manifestation using the secret code 9. 3, 6, and 9 will be embedded in your manifestation energy, and this will amplify your power in manifesting your dream life and making whatever you wish to manifest come to you much faster, much more effectively, much more in alignment with the rhythm of the universe. Remember, every day you're completing a circle of 3, 6, and 9. I highly recommend you try it. If you can, do it for 33 days
which adds up to a 6, or for 45 days, which adds up to a 9. You are going to see your life transform. Never forget how essential you are and how much potential you have. Thanks for watching. I wish you a great and inspiring day. Oke, jadi itu adalah teman-teman mungkin bingung ya, apa sih ini video, apa sih ini tentang Nikola Tesla. Jadi kalau teman-teman bisa searching sendiri juga di YouTube, mungkin lebih jelas lagi ya dok ya. Mungkin Ya, Dok bisa jelasin dok tentang video barusan nih yang oke. afirmasi. Siap. Oke. Jadi kita langsung prakteknya dulu ya. Dok, sebenarnya kenapa sih dokter cerita tentang hal itu? Ini saya kebetulan lagi praktekin. Jadi ternyata apapun keinginan Anda ketika menggunakan hukum 369 dan 17 detik, 17 detik hukum ciptaan, itu akan membuat teman-teman itu semakin dekat terhadap keinginan teman-teman semuanya. Oke. Nah, kayak di sini ya. Seperti contohnya begini. Hampir 80% kegagalan diet itu adalah kepada di sini visualisasi. Contoh, mau diet, aduh kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa puasa ini, kayaknya nggak bisa gini deh, nggak bisa gitu tuh. Kenapa afirmasi ini penting? Karena ternyata faktor yang paling menentukan adalah hal ini. Karena saya sudah melewati fase 72 jam puasa, saya boleh nanya. Di grup ini atau misalkan di Zoom ini ada nggak yang sudah pernah puasa 72 jam? Nggak makan, nggak minum? Bu Yuli udah pernah? Belum. Belum ya, nanti ya kita ketemu di level 3 ya. Itu kunci utamanya di sini. Jadi kunci keberhasilan, mau dia kesehatan, mau langsing, mau cantik, itu starting dari mindset kita. Nah, hukum 369 ini adalah sebuah hukum pasti yang Allah ciptakan untuk manusia fasilitasi. Kalau ngikutin pola ini, 369, itu bisa kita mewujudkan apapun. Nah, saya pakai metode ini untuk proses pelangsingan ini. Kita gunakan afirmasi. Dok, afirmasi itu apa? Kalimat-kalimat positif yang baik. Yang kita ulang dalam kalimat yang positif selama 3 kali sehari, diulangi 3 kali, 6 kali, 9 kali dalam 33 hari. Dok, kasih contoh dong seperti apa? Semakin sehat, semakin bahagia, semakin langsing, simple. Kalimatnya gitu ya, semakin apa, semakin apa. Seperti itu. Ternyata inilah kunci keberhasilan kalau mau berhasil. Kegagalan semua kita dalam pola diet ini cuma satu. Satu, nggak nurut. Kedua, nggak konsisten. Tiga, tidak melakukan. Kalau melakukan aja, percaya saya, 14 hari, 7 hari, semuanya pasti ada perubahan. Ya, saya ini menggunakan metode Latayas yang sudah digunakan oleh ribuan orang. Yang orang kalau misalkan teman-teman baca buku aslinya, itu sudah ribuan orang sudah melakukan praktek. Dan saya modifikasi dengan teknik intermittent fasting dengan konsep detoksifikasi yang lain. Sehingga hasilnya bisa jauh lebih maksimal. Seperti itu, teman-teman semua. Oke? Dan saya yakin teman-teman, ini adalah bukan hanya program pelangsingan, tapi ini adalah program transformasi di mana teman-teman mengerubah hidup teman-teman semua, percaya saya. Mungkin awal dari berat badan aja, tapi percaya saya, namanya berat badan itu ketika berubah, itu bisa bawa banyak hal perubahan dalam hidup teman-teman semua. Karena berat badan itu tidak hanya sekedar berat badan. Lemak itu nyimpan energi negatif yang cukup luar biasa. Sehingga kalau teman-teman membandingkan antara saat langsing dan saat gemuk itu berbeda jauh. Percaya saya. Gitu dia. Oke, ada pertanyaan mungkin kayak gitu closing dari saya bahwa detox glowing bukan hanya program turun berat badan enggak, tapi adalah program transformasi kehidupan. Karena pada saat kita turun berat badan kita, yang turun bukan hanya berat badan saja, ini dengan cara alami ya, bahwa emosi kita jauh lebih baik, aktivitas kita jauh lebih baik, performa kita jauh lebih baik, spiritual kita jauh lebih baik. Seperti itu dia, ya. Terima kasih.
Salam dari saya, Dr. Matt. Semoga bermanfaat. Nanti lanjutkan sama Bu Yuli. Terima kasih. Terima Assalamualaikum warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Dr. Matt. Makasih, Waalaikumsalam. Dr. Mes. Oke, baik teman-teman. Jelas ya. Saya rasa masih banyak yang butuh ilmu tambahan nih. Nah, nanti kita ngobrolnya di grup ya teman-teman ya. Terutama buat teman-teman yang mau ikut programnya di 7 hari. Percaya bahwa memang yang yang dibilang sama Dr. Matt itu tadi benar banget. Jadi Anda akan lebih tenang, mungkin jadi transformasi itu benar gitu ya. Kalau kalau nggak nyoba mungkin nggak tahu nih rasanya, tapi percayalah bahwa saya sudah merasakannya itu gitu ya. 2 minggu dibersamai oleh Dr. Mets ya, sejak tanggal 5 Oktober nih kita bersama-sama menjalankan program ini. Oke, saya resume lagi ya dari program dari Dr. Mets. Jadi apa sih intinya program Detox Glowing ini kita ingin melangsing secara alami sekaligus juga mendapatkan kulit yang sehat. Dan ini kita bisa jalankan sebagai gaya hidup yang berkepanjangan. Jadi bukan saat lagi program aja, tapi akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang menyenangkan ya. Nah, berapa lama program ini berlangsung, teman-teman? Kita mengajak untuk bisa ikut di fase adaptasi selama 7 hari. Nah, disinilah Anda akan merasakan perubahan, mendapatkan momentum untuk mulai berubah ya. Untuk mulai berubah, bagaimana sih 7 hari ini kita harus bagaimana? Nah, setelah itu ultimate-nya kita sebenarnya ingin menyambut bulan puasa Ramadan selain dengan sukacita, tapi kita juga siap secara fisik untuk menjalankan the best puasa Ramadan kita selama hidup kita nih. Mungkin di next itu kita akan melakukan yang terbaik gitu ya. Karena kita mendapatkan manfaat yang optimal dari puasa Ramadan kita selama 30 hari. Dan kita latihannya dari sekarang. Ini momentum banget nih untuk latihan dari sekarang. Oke, nanti teman-teman di 7 hari ini akan merasakan seperti yang dirasakan oleh teman-teman yang sudah menjalankan. Ada banyak testimoninya juga yang sudah mulai bermunculan, yaitu pertama timbangannya turun, lingkar pinggangnya mengecil. Ini penting banget nih, karena banyak lemak di pinggang itu yang sangat bandel ya. Nah, lalu juga jadi rajin olahraga dan bergerak karena memang diharuskan untuk bergerak. Lalu pola tidur jadi teratur, semangat dan produktivitas kita juga meningkat. Dan yang paling penting adalah ketika kita menjalankan program ini, kita dibimbing oleh Dr. Mets. Nah, gimana caranya? Nah, silahkan mendaftar melalui link berikut. Nanti linknya bisa tolong ditaruh di chat box ya. Oke ya, jika sudah berhasil nanti kita akan masuk ke fase yang 14 hari sampai 30 hari, lalu nanti kita akan menyambut bulan puasa. Ini semua terasa ringan gitu, karena kita sudah menjalankan persiapannya sebelum bulan puasa. Oke, nah ini ada screenshot bagaimana dalam 6 hari ini bisa turun 2 kilo loh. Ini catatannya ya. Catatan-catatan yang dilakukan secara manual ya. Nanti Dr. Mes sedang menyiapkan catatan harian yang bisa di-input masing-masing. Jadi per orang nanti bisa ngeliat grafiknya masing-masing ya. Ini masih manual. Dalam 6 hari bisa turun 2 kilo ya. Dan semoga ini bisa konsisten dilakukan di hari-hari berikutnya. Ini sumber buku yang kita baca waktu saat tadi Dr. Mes menjelaskan. Salah satunya adalah menggabungkan kurma basah dengan semangka atau kurma basah dengan timun. Kurma basah biasa kita sebut dengan rutop. Nah, di sini rutop Rayyan memperkenalkan apa tadi ada yang bertanya, apa sih bedanya rutop dengan kurma lainnya? Yang jelas ini adalah fase ketika kurma sedang matang itu dipetik. Matang di pohon dipetik, lalu dicuci, dikemas, lalu disimpan di freezer. Nah, sehingga dia tidak mengalami pengeringan. Jadi kurmanya belum dikeringkan. Kalau kurma atau buah yang sudah dikeringkan, biasanya kadar gulanya udah meningkat, udah lebih tinggi, sehingga tidak cocok untuk program detox glowing ini gitu. Nah, itu tadi yang bertanya tentang apa sih kurma rutop, ya itulah kurma. Jadi kurmanya cirinya adalah kulitnya masih glowing ya, masih licin, tidak berkerut atau tidak kering, cairannya juga masih banyak. Jadi masih mengandung banyak cairan gitu ya.
Nah, ini beberapa teman-teman cuman masih ada kecolongan nih roti gandum yang bukan rekomendasinya dokter, tapi ini adalah menu-menu teman-teman kita nih yang saat ini makan itu selalu ada semangka, ada timun, ada rutop, lalu ada ya makan ikan. Nah, seperti ini. Bekal-bekalnya juga selalu ada semangka, ada rutop. Rutopnya cukup 3 biji aja. Nah, karena itu penting kita punya stok rutop di rumah. Kalau kita Kalau untuk menjalankan program ini, kita memberikan special price untuk teman-teman yang menjalankan program ini karena butuh banyak asupan rutop. Sehingga satu kotak ini nggak cukup untuk konsumsi 1 bulan. Makanya kita berikan harga yang spesial dengan 300.000 bisa dapat 2 kotak. Artinya ini konsumsi untuk 1 bulan. Karena satu kotaknya itu kurang lebih 60 butir, kalau 2 kotak kurang lebih 120 sampai 150 butir ya. Jadi cukup untuk 1 bulan. Tiap hari makan 3 di waktu pertama dan 3 di waktu kedua. Nah, ini sangat-sangat hemat dibandingkan teman-teman jajan ya mungkin saat ini kopi kekinian gitu ya. Kalau misalnya kita makan itu, ini jauh lebih sehat dan jauh lebih hemat sebenarnya. Oke. Kenapa harus Rutop Ryan? Ya, karena kita saling support ya. Di Rutop Ryan kita belajar bersama Dr. Matt dan juga disupport oleh Rutop Ryan. Oke. Nah, kembali lagi, di mana bisa beli Rutop Ryan-nya? Ada di website kami, rutopryan.com, atau kalau mau dapetin promo yang tadi, yang duo, yang combo, itu bisa langsung chat admin kami di 08176926 789. Boleh silahkan di screenshot. Nah, jadi saat ini adalah waktunya teman-teman menemukan alasan yang kuat. Jadi putuskan bisa ikut program pendampingan 7 hari. Ini bukan sebuah kebetulan. Teman-teman ikut acara webinar hari ini, pasti teman-teman ini hari ini adalah dituntun untuk bisa belajar bersama Dr. Mets. Dan tinggal keputusannya ada di teman-teman, mau mendaftar, mau ikut atau tidak, gitu ya. Tapi sayang sekali kalau misalnya sudah udah tahu ilmunya, tapi nggak ikut programnya. Jadi ikut terus program pendampingan Hari Detox Glowing ini. Dan saat ini kita mau adakan lucky draw ya. Mudah-mudahan nih teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini bisa bisa dapat hadiahnya ya. Oke, saya mau share. Sebentar, sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya siapkan dulu ya. Oke, nah siap-siap ya, berdoa ya. Semoga dapat nih ininya apa namanya, dapat hadiahnya nih, 2 orang yang beruntung nih. Saya minta nanti 2 orang yang beruntung yang namanya terpanggil di sini itu open mic, open kamera sehingga kita bisa tahu siapa yang dapat hari ini ya. Kalau nggak open mic, nggak open kamera, nah hadiahnya batal. Kita cari pemenang lainnya. Oke, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Kak Fatimah ya. Ada di sini Kak Fatimahnya. Oh iya saya Bu, iya saya Bu. Oke, selamat ya Ya. Kak Fatimah ya. Oke. Iya, tapi maaf saya nggak bisa buka kamera. Oke. Oh, Madin ya. Sekarang kita lanjut lagi yang berikutnya. Siapakah? Nah, Fariza Ashar, ada nggak? Boleh open mic-nya? Fariza Ashar. Alhamdulillah. Nah, teman-teman yang menang, Fariza dan juga Kak Fatimah, ini langsung nanti besok mungkin ya bisa langsung menghubungi admin kami, Mbak Aina, yang saat waktu pendaftaran memasukkan ke dalam grup. Nah, nanti kirim alamatnya untuk dikirim hadiahnya. Oke? Baik, Iya baik, terima kasih Bu. Ya, nah sekali lagi teman-teman ya, jangan lupa untuk mendaftar di
mendaftar, nanti kita akan kasih link pendaftarannya karena harus didata dan nanti akan kita pindahkan ke grup yang khusus untuk 7 hari sehingga fokus melakukan aktivitas pendampingannya. Setiap hari setor aktivitasnya, setiap hari nanti akan setor makannya apa gitu kan. Nah, saya lagi selamat untuk kepada pemenang. Oke, nanti ditunggu undangan untuk bergabung di kelas pendampingan 7 hari. Jadi kalau grup yang saat ini ada itu adalah grup pengantar untuk di webinar ini dan kita berlatih untuk ikut 7 hari sampai akhirnya nanti kita bertemu di bulan puasa dengan kondisi yang optimal dan sudah terbiasa. Oke, baik teman-teman, saya akhiri acara kita malam hari ini dan silahkan nanti bergabung lagi di webinar-webinar selanjutnya dan langsung bertanya di grup ya. Silakan jika ada pertanyaan bisa bertanya langsung di dalam grup. Oke, baik saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.